bersabar orang tua menjadi. Ikan roboan na balita, tuwingan ang naholongi, imahol na hasitongan, namin na manotongi, namin na manotongi, ay nang bisan rohati uron, nung asalbo na olami, uasa ni Kristus hotong-tong sa liling-liling na Semangat, semangat. Take 1, 17 Oktober, 3, 2, 1. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang kami rasakan pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar menjadi kekuatan dan menumbuh dewasakan iman kami untuk menjalani hari kami dan aktivitas kami untuk hari ini seturut kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, diambil dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampunimu. Demikian firman Tuhan. Hidup sesuai panggilan Kristiani. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui surat Efesus ini, Paulus sedang mengajarkan tentang hidup yang sesuai dengan panggilan Kristiani yang mencakup keramahan, kasih, pengampunan, dan hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Ramah kepada orang yang kita kenal adalah hal yang umum dan tidak terlalu sulit untuk melaksanakannya. Setiap kita berjumpa dengan orang yang kita kenal, pastilah kita menegur sapa, bercerita, hingga berkelakar dengannya. Tetapi bagaimana kepada orang yang tidak atau belum kita kenal? Barangkali agak sulit untuk ramah kepada orang yang tidak atau belum kita kenal. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar memperlakukan sesama dengan keramahan, kasih mesra, dan pengampunan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kasih mesra yang dimaksud nas ini adalah kasih sayang, yaitu sikap yang penuh perhatian, kelembutan, dan kemurahan hati terhadap sesama, seperti halnya yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Kata-kata ini mengajak kita untuk bersikap lembut dan pengampun terhadap satu sama lain, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan. Jemaat yang terkasih, kasih mesra itu adalah kasih yang harus dipraktekkan, bukan sekadar teori, simbol, atau wacana semata. Tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas setiap murid Kristus. Orang lain dapat mengenal kita sebagai anak Tuhan, bukan hanya dari ibadah minggu yang setiap hari kita hadiri, bukan hanya melalui kata-kata firman yang setiap hari kita ucapkan, tetapi dilihat dari relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama.
Kasih mesra adalah kasih yang harus menjadi identitas bagi setiap orang percaya. Saudaraku yang terkasih, kasih itu terwujud dalam sikap mengampuni. Efesus 4 ayat 32 menekankan pentingnya pengampunan di antara sesama. Hal ini merupakan bagian dari buah roh yang harus termanifestasi dalam kehidupan orang percaya, yaitu pengampunan yang tulus dan tanpa syarat, sebagaimana Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Kita dipanggil saling mengampuni, bagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, karena kita telah mengalami kasih dan pengampunan yang besar dari Allah. Pengampunan yang kita terima dari Allah melalui Kristus harus tercermin dalam sikap kita terhadap sesama. Melalui keramahan, kasih mesra, dan saling mengampuni, kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama dan memancarkan kasih mesra itu melalui Kristus yang sudah memberikan kasih-Nya terlebih dahulu kepada kita dan kepada seluruh dunia ini yang membutuhkan perdamaian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang mengajar kami, agar firman-Mu dapat senantiasa kami lakukan dalam kehidupan kami, yang saling mengasihi kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Berkati kami hari ini dalam aktivitas kami, berkati juga anak kami dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun, berikan umur panjang, kesehatan, berkat melimpah. Berkati jemaat-Mu yang sakit, Tuhan berkati proses pengobatan yang dijalani, Tuhan pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang dalam pergumulan berat, Tuhan selalu topang iman, percaya mereka dan berikan pertolongan. Berkati juga Tuhan setiap pelayanan firman-Mu, agar senantiasa menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Kuduskan kami dari dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.